Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Sefiana Nurwahyuni. Saya dari kelas 1E Bahasa dan Sastra Arab semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang self introduction atau how to introduce yourself in English, cara memperkenalkan dirimu dalam bahasa Inggris. Apa aja sih struktur-struktur self introduction ini? Self introduction structure. The first, greeting atau sapaan atau salam. The second, opening atau pembukaan. The third, closing atau penutup. Nah, yang pertama itu dari self-introduction structure ada greeting atau sapaan atau salam. For example, seperti hello everyone, hello everybody, terus good morning, good afternoon, good evening, and hi everyone, hi everybody. Contohnya seperti itu. Terus, catatan, jadi jika kita ingin menyapa dengan orang yang akrab, dengan kita bisa langsung menyapanya. Tapi jika kita menyapa atau memperkenalkan diri kita kepada orang asing atau stranger, kita bisa menggunakan dengan let me introduce myself, atau izinkan saya memperkenalkan diri, atau I would like to introduce myself, atau I'd like to introduce myself, yaitu saya ingin memperkenalkan diri. Second, dari self introduction structure, yaitu ada opening atau pembukaan. Isinya itu ada meliputi name, seperti my name is, you can call me, terus location seperti I am from, or I come from, or I was born, or I live at, terus menyebutkan address email kita. Terus kita bisa menyebutkan additional introduction, atau kita bisa menyebutkannya dengan age kita, seperti for example, my age is 18 years old. Terus kita bisa menyebutkan family members kita, seperti I am the first child of 4 siblings, I have 3 younger brother. Terus profession, kita bisa menyebutkan profesi kita atau profesi ibu atau ayah kita, seperti I am a Arabic student at Sunan Gunung Jati University. Terus profession ibu ayah kita seperti my father is an employee, my mother is a housewife. Terus kita bisa menyebutkan my hobby kita atau hobi kita, terus goal atau dream pada diri kita. The last dari self introduction structure yaitu ada closing atau penutup. Ini dia bagian yang ketiga ya. Isinya bisa meliputi dengan nice to meet you, see you later, I am glad to meet you. For example, self-introduction seperti hello everyone, I'd like to introduce myself. My name is Sefiana Nurwahyuni, you can call me Sefi. I was born on 27 September 2003 in East Jakarta. I am 18 years old. I am an Arabic student at Sunan Gunung Jati University. I am the first 4 sibling. I have three younger brother. My father is employed and my mother is a housewife. My hobby is reading book and watching movies. And my dream is to be a businessman. Okay, that's all. Thanks everyone and nice to meet you. Materi yang kedua adalah question yes or question no. Question yes or no ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yes ataupun no, tergantung tenses yang digunakan itu apa. Maka kita menyesuaikan auxiliary-nya. Nah, auxiliary-nya itu apa sih? Kita menggunakan auxiliary verbs itu atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu ini adalah kelompok kata yang memperjelas arti atau susunan bentuk sebuah verb atau kata kerja. Nah, auxiliary-nya itu bisa ada macam-macam. Pertama ada auxiliary to be, yaitu am, is, are, was, or were, be, been, being. Terus ada auxiliary general atau do, does, did, have, has, had. Terus ada auxiliary modal yaitu can, must, shall, will, should, may, dan lain-lain. Terus formula with yes or no question atau rumus-rumus dari jika kita menggunakan question yes or no ini. Pertama yaitu jika kita menggunakan do, auxiliary do itu berarti subjeknya itu harus Ayu Dewi. Jadi rumusnya do, subjeknya Ayu Dewi plus verb 1 plus object plus adverb of time. For example, do they work every day? Nah, karena di sini menggunakan day, maka auxiliary-nya itu menggunakannya do. Do they work every day? Apakah mereka bekerja setiap hari? Terus jawabannya yes, they do, or no, they do not. Lalu, jika menggunakan auxiliary does, berarti kita menggunakan subjek he, she, it. Rumusnya does plus subject he, she, it plus verb 1 plus object plus adverb of time. For example, does she work every day? Karena di sini menggunakan she sebagai subjek, maka auxiliary-nya menggunakan does. Does she work every day? Apakah dia perempuan bekerja setiap hari? Jawabannya yes, she does, or no, she does not. Kemudian, jika kita menggunakan formula with nominal form to be itu ada apa aja sih? To be itu ada am, as, am, is, are. Nah, yang pertama ada to be am. Jika kita menggunakan to be am, maka subjeknya itu ada harus I atau saya. Rumusnya yaitu ada am plus subject I plus noun or adjective or adverb. For example, am I a student? Apakah saya murid?
Terus yang kedua itu menggunakan to be is. Jika menggunakan to be is, maka subjeknya harus he, she, it. Rumusnya is plus subject he, she, it plus noun or adjective or adverb. For example, is he smart? Yang ketiga itu menggunakan to be are. Jika kita menggunakan to be are, maka subjeknya itu adalah you, we, they. Rumusnya are plus subject you, we, they plus noun or adjective or adverb. For example, are they at home every day? Materi ketiga, kita akan membahas tentang question word. Apa sih question word itu? Question word adalah suatu pertanyaan yang membutuhkan informasi atas pertanyaan tersebut dan tidak boleh jawabannya itu menggunakan yes or no, tetapi jawabannya memuat suatu informasi tentang suatu yang ditanyakan tersebut. Nah, question word ini terdiri dari apa saja sih? Question word ini terdiri dari atas 5 W, 1 H. Yang pertama what, when, where, who, dan why. Terus yang hanya adalah how. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang what. Apa sih what itu untuk apa? What itu adalah asking information about something, yaitu berfungsi untuk menanyakan suatu benda, informasi tentang suatu hal ataupun seseorang. For example, seperti what is this, kayak apa ini, terus what are you doing, apa yang sedang kamu lakukan, what is your name, siapa nama kamu, gitu. Yang kedua itu adalah where. Where itu adalah asking about place or location, yaitu berfungsi untuk menanyakan tempat. Seperti where is your school, di mana sekolahmu, terus where do you live, di mana kamu tinggal. Ketiga ada why. Why itu asking for reason, yaitu berfungsi untuk menanyakan sebuah keterangan ataupun alasan. For example, why do you have cats? Mengapa kamu memiliki kucing ini? Terus why do you say that? Mengapa kamu berkata seperti itu? Keempat ada who itu asking for someone of people, yaitu berfungsi untuk menanyakan orang. For example, seperti who is that boy, terus who is your favorite football player, and lain-lainnya dan lain-lain. 5 ada when itu used to referring a time, berfungsi untuk menanyakan suatu waktu atau suatu kejadian. For example, when is your birthday, dia menanyakan kapan kamu ulang tahunmu gitu. Dan yang terakhir yaitu yang 1H ini, dia yang keenam, yaitu how itu asking about a manner and condition, berfungsi untuk menanyakan suatu cara, usia, jarak, jumlah, ataupun harga. For example, seperti menanyakan cara, how do you make the cake, terus menanyakan umur, how old is your father, terus menanyakan seberapa jauh jaraknya, how far is your school from home, terus menanyakan suatu harga atau jumlah, seperti how much money do you have. Nah, rumus-rumus dari question word ini ada 2. Yang pertama, asking subject, yaitu menanyakan subjek. Yang kedua, yaitu asking object atau menanyakan objek. Rumus dari asking subject yaitu question word plus verb s atau verb es plus object. Sedangkan untuk menanyakan asking object atau menanyakan objek yaitu question word plus do atau does plus subject plus verb one. Nah, jika untuk asking object, jika kan dia ada objeknya, berarti jika objeknya dia singular, he, she, it itu menggunakan do. Jika objeknya plural, Ayu Dewi, dia menggunakan does. Nah, untuk asking subject itu penggunaannya jika dia di dalam kalimatnya itu tidak ada subjek, maka dia menggunakan rumus asking subject karena dia menanyakan subjek. Nah, biasanya question wordnya ini untuk asking subject itu adalah who or what, who atau what gitu kan. Nah, for example seperti who watches TV. Nah, terus yang kedua yaitu asking object. Question wordnya ini dia rumusnya kan tadi ada question word plus do atau does plus subject plus verb one. Nah, untuk asking object ini jika di dalam kalimatnya itu dia ada subjek dan menanyakannya itu selainnya subjek itu, maka dia menggunakan rumus asking object. For example, when does misalnya when does Nina study, terus when do we eat. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang preposition of place. Apa sih preposition of place ini? Preposition of place ini adalah a preposition of place show us the position or like location of something. Terus it answer the question where. Nah, jadi preposition ini adalah suatu kata depan yang menyatakan posisi suatu benda terhadap benda lainnya. Biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana atau where. Nah, preposition of place itu ada apa aja sih? Nah, di sini kita akan membahas tentang basic-basicnya aja dari preposition of place, seperti side, on top of, in, around, under, on, above, between, in the middle of, in the front of, in back of, in the back of, in back of, and next to. Nah, yang pertama kita akan membahas preposition of place, yaitu yang beside. Nah, beside ini artinya di samping, nah, tapi di sampingnya ini dia ada jaraknya, seperti pada gambar, contoh pada gambar, atau the ball is beside the box, or the owl is beside the box.
Lalu yang kedua, kita membahas tentang preposition of place on top of. On top of ini artinya itu dia di atas. Nah, tetapi on top ini penggunaannya untuk menaruh sesuatu yang paling atas. Seperti pada gambar itu, kucingnya kan ada di paling atas, di atas buku kan. Jadi, for example, the cat is on top of the table. Lalu yang ketiga, di sini preposition of place-nya itu ada in. In itu artinya di dalam. Nah, seperti pada gambar itu ada bola di dalam kotak. For example, jadinya the ball is in the box. Lalu yang keempat, preposition of place-nya itu adalah around. Around itu artinya di sekitar. Seperti pada gambar ada apel yang di sekitar kotak. Jadi for example-nya the apples are around the box. The apples are around the box, yaitu apel-apel itu ada di sekitar box. Yang kelima, yaitu preposition of place-nya itu under. Under itu artinya di bawah. Nah, for example-nya itu kan ada apelnya di bawah kotak tuh ya. Dan berarti for example-nya the apple is under the box. Yang keenam ini, preposition of place-nya itu adalah on. On itu untuk di atas, dan dia itu posisinya itu menempel dengan objek lain. Seperti pada contoh, yaitu ada bola yang menempel pada ada bola yang di atas lalu menempel pada kotak tersebut kan. For example, the ball is on the box. Lalu yang ketujuh ini, preposition of place-nya itu adalah above. Above ini sama seperti on tadi, yaitu di atas, artinya sama-sama di atas. Tapi bedanya dengan on, yaitu tidak di atasnya itu tidak menempel dengan objek lain, tidak persis menempel dengan objek lain. Seperti pada contoh, for example, the ball is above the box. Pada gambar kan itu bolanya itu tidak menempel persis dengan objek lain kan. Jadi the ball is above the box. Yang kedelapan, preposition of place-nya itu adalah between. Between adalah yaitu maknanya itu di antara. Jadi di antara dua hal benda. Seperti contohnya itu for example, the ball is between the box. Jadi bolanya itu ada di antara dua hal kotak gitu, ada di antara kotak-kotak seperti itu. Yang kesembilan, preposition of place-nya itu in the middle of. In the middle of itu maknanya adalah di tengah. Jadi misalnya ada benda yang di tengah, di antara di tengah itu bisa menggunakan in the middle of. For example, the candy is in the middle of the bags. Yang ke-10, preposition of place-nya adalah in the front of. In the front of ini maknanya adalah di depan, tetapi in the front of ini maknanya jauh di depan gitu, di depan tapi jauh di depan mata. For example, seperti bisa menggunakan the ball is in the front of me. Jadi bolanya itu kelihatannya ada jauh di depan mata kita gitu. Yang ke-11, preposition of place-nya adalah in front of. In front of ini sama maknanya kayak tadi in the front of, yaitu maknanya di depan. Bedanya kalau in the front of itu jauh di depan mata, sedangkan in front of ini ada di depan mata banget. For example, bisa menggunakan kayak the ball is in front of the box. Jadi bolanya itu kelihatannya itu ada di depan mata banget, ada di depan mata kita, depan mata banget, depan banget sama si kotaknya ini. Yang ke-12, preposition of place-nya adalah in the back of. In the back of ini artinya itu di belakang. Tetapi dia itu di belakangnya itu jauh banget di belakang gitu. Jadi letaknya tuh jauh di belakang. For example, he is in the back of me. Kayak dia tuh jauh banget di belakang saya gitu. Kelihatan itu dia itu jauh di belakang saya. Yang ke-13 itu preposition of place-nya adalah in back of. Maknanya sama kayak tadi in the back of, yaitu di belakang. Tapi in back of ini letaknya itu persis di belakang saya, misalnya persis di belakang objeknya itu. For example, the box is in back of the ball, atau the ball is in back of the box. Nah, preposition of place yang terakhir saya bahas kali ini adalah yang ke-14, yakni next to. Next to artinya di sebelah. Nah, di sebelahnya ini dia tidak ada jarak, beda dengan beside. Beside itu dia di samping tetapi ada jarak, sedangkan next to dia artinya di sebelah dan tidak ada jarak. For example, misalnya bola di sebelah kotak, misalnya the ball is next to the box, atau the box is next to the ball.